Pemirsa Bupati Kediri, Mas Dito, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dengan menyalurkan 216 bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan petani agar hasil produksi pertanian terus meningkat. Dalam mendukung kemajuan sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Kediri menyalurkan berbagai bantuan kepada para petani. Bertempat di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin, Pemkab Kediri turut menyerahkan sebanyak 216 unit alat mesin pertanian atau Al-Sintan, bantuan irigasi tanah dangkal, sertifikat Corporate Social Responsibility atau CSR, serta santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada para petani. Mengingat sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kediri, dengan didukung luas lahan pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan, Kabupaten Kediri menjadi salah satu sentra produksi pangan di Jawa Timur. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, hortikultura, hingga aneka buah dan sayuran menjadi penopang pendapatan ribuan petani, sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah dan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Kediri terus mendorong modernisasi pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan jaringan irigasi, pendampingan petani, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Hadir langsung dalam kegiatan ini, Bupati Kediri Mas Dito yang turut didampingi oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri ini kan punya geografis yang lengkap. Itu masuk di program swasembada pangan dari Bapak Presiden. Terkait tanaman padi, kita targetnya besar juga, di angka 53.000 hektar. Terkait jagung di angka 56.000 hektar. Terkait tanaman tebu di angka 22.000 hektar. Jadi Kediri ini punya potensi sumber daya yang besar, sehingga kami dari pemerintah daerah mendorong bagaimana kita bisa memfasilitasi petani menuju apa yang menjadi program prioritas dari pemerintah pusat maupun Mas Bupati sendiri, karena Mas Bupati programnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dan petani semuanya senyum dan bahagia. Oleh sebab itu di tahun 2025 disambung di 2026 ini pemerintah daerah memfasilitasi, menjembatani, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk membantu petani berupa alat-alat dan mesin pertanian yang bisa teman-teman saksikan hari ini. Yang pada intinya bagaimana kita ini memodernisasi pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua, kita akui di Kabupaten Kediri ini petani tua kan paling banyak, anak-anak muda sedikit yang mau bertani. Oleh sebab itu pakai alat-alat mesin pertanian ini bagaimana kita mendorong ke anak-anak muda supaya mereka juga mau menjadi petani. Dan di situ kami sudah ngecek tadi kalimatnya bagaimana alat-alat ini bisa mendatangkan uang, sehingga kami sendiri juga punya yang namanya brigade dinas maupun ini yang kami sampaikan langsung ke kelompok tani supaya ada kolaborasi yang baik. Intinya bagaimana kita meningkatkan produktivitas yang saya sebut di atas itu dengan modernisasi ini. Contoh alat tanam padi, mungkin teman-teman waktu Mas Bub di Ngadiluwe itu ada keluhan dari masyarakat, Mas Bub,
Saya itu kalau menanam padi sulit mencari tenaga kerja. Nah ini kita bantu dengan alat mesin tanam. Alat mesin tanam satu sudah sehari sudah berapa hektar itu bisa diselesaikan. Dan itu yang menyelesaikan pasti anak-anak muda karena pakai teknologi semua. Kayak yang baru kita saksikan ini drone ini ya. Ini kami mengantisipasi kalau di Kabupaten Kediri itu ada serangan hama, ada serangan penyakit untuk tanaman. Satu drone ini sehari bisa menyelesaikan 7 hektar sehingga itu akan lebih efektif. Tahun ini insya Allah ada 4 drone yang akan kita adakan yang kapasitasnya 20 liter. Bantuan yang disalurkan kali ini meliputi 143 irigasi perpompaan, 23 unit traktor roda 2, 22 unit traktor roda 4, res transplanter 23 unit, 2 unit kultivator, 2 unit alat pasca panen kopi, dan 1 unit drone pertanian. Dengan dukungan berbagai alat dan teknologi modern ini, Pemkab Kediri berharap produktivitas pertanian terus meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan kesejahteraan petani semakin membaik. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi menjelaskan bahwa modernisasi pertanian menjadi jawaban atas persoalan semakin minimnya tenaga kerja muda di sektor pertanian. Mayoritas petani saat ini telah memasuki usia lanjut sehingga kehadiran teknologi menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Pada kegiatan ini pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan bantuan dengan rincian bantuan alat dan mesin pertanian serta irigasi perpompaan sejumlah 216 unit yang terdiri dari traktor roda 4 sebanyak 22 unit, traktor roda 2 sebanyak 23 unit, rice transplanter sebanyak 23 unit, kultivator sebanyak 2 unit, drone pertanian sebanyak 1 unit, alat pasca panen kopi sebanyak 2 unit, dan irigasi perpompaan sebanyak 143 unit. Yang kedua, penyerahan sertifikat CSR pembangunan sumur submersible dari 7 perusahaan dengan total 25 unit pada tahun 2025 sebagai bentuk dukungan dunia usaha terhadap program ketahanan pangan dan swasembada gula. Yang ketiga, penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 4 orang ahli waris sebagai wujud perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. Pada tahun 2026 ini kami laporkan ke Mas Bupati bahwa musim kemarau diprediksi akan panjang, sehingga pemerintah Kabupaten Kediri, kami dari Dinas Pertanian mengambil langkah-langkah adanya aplikasi Xstar, yaitu petani untuk memperoleh BBM bersubsidi tidak perlu datang ke Dinas Pertanian. Cukup mereka mengisi belangko di desanya, mengetahui PPL dan kepala desa, dikirim lewat aplikasi, dan insya Allah sorenya sudah bisa kita kembalikan. Yang kedua, kami juga sudah melakukan verifikasi terkait bantuan pompa air yang sudah diterima kelompok tani sejumlah 221 unit, dan kita pastikan bahwa pompa air tersebut siap untuk dioperasionalkan. Yang ketiga,
pada tahun 2026 ini kami sedang mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan sumur submersible yang insya Allah tahun ini akan ada 532 titik yang akan kita bangun di Kabupaten Kediri. Yang keempat, ke depan Mas Bub, masih ada 200 dan 139 titik yang saat ini kami sedang melengkapi dokumen-dokumen untuk diajukan di kementerian supaya bantuan dari pusat bisa turun untuk daerah. Mungkin itu Mas Bub, sekalian kami laporkan bahwa dengan adanya bantuan traktor roda 4 maupun roda 2, kelompok tani sekarang sudah bisa mendapatkan pendapatan Mas Bud. Jadi satu traktor dioperasionalkan oleh 2-3 orang, mereka dapat pendapatan termasuk kombi dan lain-lain, dan kami mendorong mereka untuk mendaftarkan diri di BPJS Tenaga Kerja. Jadi yang kedua, ada 2 keuntungan dari kita, bisa mengurangi pengangguran, dan untuk BPJS Tenaga Kerjanya mereka bisa mengcover. Luar biasa. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Kediri Mas Dito. Selain menyerahkan bantuan Al-Sintan, Mas Dito juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi para petani. Ia meminta seluruh kelompok tani maupun gabungan kelompok tani agar mendaftarkan anggotanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di saat yang sama, Pemkab Kediri juga menerima CSR berupa pembangunan 25 sumur submersible dari 7 perusahaan untuk memperkuat program ketahanan pangan dan swasembada gula. Kalau dari ini nih kita bisa lihat traktor roda 4, traktor roda 2, rotari, transplanter, kultivator, alat pasca panen itu, ngolah kopi itu tolong dicatat itu bagian hilirisasi kami itu. Hilirisasi supaya kopi itu di Kediri ini enggak dipanen, dijual enggak. Itu satu set ada 5 mesin sehingga nanti hilirisasi kami masukkan, kami melakukan pembinaan tahun ini ada di 2 atau 3 desa supaya kopi dari desa itu punya nilai yang lebih. Wilayah kita sangat luas Pak, sangat luas. Kami kemarin sudah mengumpulkan semua koordinator PPR, dan di situ saya tanya apa yang Anda butuhkan. Dari daerah Badas, Kandangan, Kepung minta Pak tolong disiapkan untuk racun tikus. Ya kami siapkan Pak, kami siapkan. Jadi gitu. Jadi insya Allah kami berkomunikasi dalam rangka menyerap keluhan-keluhan daripada petani. Gitu. 2026 ini total berapa Al-Sintan yang dan targetnya berapa? Sangat banyak. Saya belum punya data lengkapnya. Sebagai contoh ya, untuk sumur submersible ini kan musim kemarau ya, ini sangat ekstrim, ini sangat membahayakan. Insya Allah di tahun ini akan kita bangun 532 titik sumur submersible. Itu kalau kemarin kami hitung-hitungan uang, tiap hari itu berapa ratus juta yang bisa dihemat oleh petani dengan memakai sumur submersible.
Bantuan Al-Sintan berupa traktor menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Kediri untuk mempercepat modernisasi pertanian, sehingga kehadiran traktor memungkinkan proses pembajakan dan pengolahan tanah dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Dalam sambutannya, Mas Dito menjelaskan bantuan Al-Sintan ini bukan kali pertama dilakukan. Hingga 2026, lebih dari 800 Al-Sintan diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Kediri. Meski begitu, pihaknya memastikan tidak akan berhenti sampai di sini. Bantuan akan terus diberikan seiring kebutuhan petani ke depan, mengingat sektor pertanian menjadi komoditas utama di bumi Panjalu. Saya singkat saja, karena pentingnya itu adalah jenengan segera nerima, jenengan segera fungsikan dan dirawat. Saya minta Pak Kadis, Pak Asisten ini, beliau selaku asisten iya, Kadis iya, serba bisa ya. Setelah diserahkan, cek dirawat apa enggak. Jenengan sedaya janji kalih kula dirawat nggih, diramut nggih alatnya. Dimanfaatkan ya. Karena hari ini daerah yang kuat, daerah yang bisa bertahan di tengah isu yang macam-macam. Apalagi kondisi geopolitik nggak menentu, daerah yang punya pangan, punya ketahanan pangan yang kuat. Kita semua, saya bisa badannya sebesar ini karena apa sih? Karena makan. Makan bisa dari mana? Karena jenengan nanam. Kalau jenengan nggak mau ke sawah, ya kita semua ini kurus. Termasuk jenengan juga kurus gitu. Tapi kurusnya kan kurus nggak sehat jadinya. Kita total tahun ini sudah berapa Pak Kadi alat yang kita salurkan? Saya lupa, sampai lupa saya. Ini sudah acara ketiga kalau saya nggak salah. Ditambah Mbak Wabub, waktu itu berarti sudah 4 kali acara. Kayaknya kalau dihitung-hitung ya, dihitung-hitung. Bukannya saya hitung-hitungan sama jenengan, bukan. Karena nggak mungkin saya hitung-hitungan sama jenengan. Nggak berani juga saya. Lalu itu ada Pak Trimo. Pak Trimo nerima apa hari ini Pak? Mesin tanam. Yang kurang apa Pak Trimo? Hah? Padahal ya tadi saya dalam hati sebelum naik panggung, ayo Dito jangan nanya petani kurang ya apa, jangan nanya petani kurang ya apa, karena kalau nanya petani kurang ya apa mesti enak terus kurangnya. Entahlah pupuk, entah selesai pupuk, selesai sumur, alat tanam, setelah alat tanam, kombi, macam-macam. Tapi nggak apa-apa. Kekurangan jenengan selama itu bisa meningkatkan produktivitas, saya akan support. Saya akan support. Karena dalam instrumen PDRB kita, sektor pertanian masih menjadi penyokong perputaran roda ekonomi di Kabupaten Kediri. Saya kemarin tuh mikir ya, ini teman-teman petani, kalau saya sering turun, tilik, tapi nggak pernah ngasih alat kan ya percuma. Mending sekali waktu kumpul begini tapi nyerahkan alat. Iya, harus ngerti aku jawabannya jenengan bahwa betul gitu. Kurang lebih tahun ini saja mungkin sudah 800 lebih ya Pak dia. 800 alat sudah lebih kita bagikan. Dan ini akan terus berlanjut. Saya nggak akan berhenti di sini sampai di mana? Sampai semua petani sudah bisa menjalankan dari awal sampai akhir dengan baik. Tapi pada prinsipnya kami pemerintah Kabupaten Kediri akan selalu support teman-teman petani untuk apa? Untuk bisa mensejahterakan panjenengan semua. Dan saya mengucapkan terima kasih dari GM kepada para GM, baik itu GM Santren Baru, GM Ngadirejo, GM PK Merican,
lalu dari PT Advantage Seeds Indonesia, PT BC Internasional, BPJS Ketenagakerjaan, seluruh pihak terkait, dan Bapak Ibu semua silahkan dimanfaatkan alatnya, digunakan, dirawat. Semoga panjenengan semua yang hadir di sini bisa memberikan dampak yang nyata terhadap sektor pertanian, dan alat-alat ini bisa memberikan keberkahan bagi panjenengan. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Bupati Kediri Mas Dito bersama petani juga mencoba langsung mengoperasikan traktor yang baru saja diserahkan. Hal ini menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Kediri. Traktor ini Mas? Ini sudah penyerahan yang ketiga kalau untuk unit traktor ya. Jadi ada traktor, ada rice transplanter untuk tanam padi, ada alat untuk roastery kopi. Total ada 200 sekian alat tadi yang kita berikan. Dan ini akan terus berlanjut karena sektor pertanian itu menjadi komoditas utama di Kabupaten Kediri. Ya. Harapannya Mas? Harapannya apa? Harapannya teman-teman petani bisa meningkatkan produktivitas dari hasil pertanian ya. Tadi saya agak kaget, saya tanya 1 hektar masa iya sih padinya bisa panen 20 ton? Belum ada di negara maju manapun yang bisa 20 ton. Itu mungkin tadi gredek mungkin ya. Penyerahan BPJS tadi ada 4 penerima ahli warisnya dan sudah kita serahkan. Saya juga minta kepada Poktan dan Gapoktan untuk didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Masih banyak teman-teman petani kita yang tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan ya. Oke. Mas Dito juga mengoperasikan penerbangan drone pertanian yang menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi modern. Didampingi petugas dan petani, Mas Dito mengoperasikan drone untuk menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung kegiatan pertanian yang lebih efisien. Penggunaan drone pertanian diharapkan mampu mempercepat pekerjaan petani, menghemat penggunaan tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi biaya produksi. Melalui penerapan teknologi modern ini, Pemkab Kediri terus mendorong terwujudnya pertanian yang lebih maju, produktif, dan berdaya saing di masa depan. Itulah tadi pemirsa berlangsungnya penyerahan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.